Ingin tahu kenapa orang berwajah tampan ini lari-lari? Simak lebih lanjut. Wah, jualan apa itu Pak Budi? Kayaknya keren banget. Jualan ini Pak, jualan anyaman bambu. Barangkali Bapak juga minat. Wah, kebetulan banget Pak Budi. Koperasi milik saya sedang membutuhkan barang-barang yang keren seperti milik Pak Budi ini untuk ditaruh ke koperasi saya. Apakah mungkin Bapak Budi berminat? Wah, beneran Pak Ilham. Mungkin kalau barang saya ditaruh ke dalam koperasi Bapak, mungkin akan lebih cepat laku ya. Oh, Boleh-boleh Pak, terima kasih banyak. iya Pak Budi. Mungkin untuk mulai besok barang-barang milik Bapak bisa ditaruh ke koperasi milik saya. Jadi saya tunggu besok ya di koperasi. Dadah, saya pergi dulu. Tak 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 tak. Assalamualaikum Pak Ilham. Jadi ini Pak, barang yang saya mau titipkan ke koperasi Bapak. Moga-moga bisa cepat laris dan laku banyak. Ini Pak, terima kasih. Wah, keren banget ini Pak Budi. Pasti banyak yang mau beli lah kalau mau ini ditaruh ke koperasi saya. Baik, saya simpan ya. Pak Ilham. Oh, Pak Ilham. Assalamualaikum. Pak Ilham. Oh, Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana kabarnya hari ini? Wah, wajahnya ceria banget. Wah, pasti ada bahagia gembira. Ya ini Pak Ilham, jadi gimana kabarnya barang milik saya? Apakah laku keras atau tetap saja ya Pak Ilham? Seperti kayak di toko saya yang kemarin. Jadi saya kesini mau minta kabar baik lah dari Pak Ilham. Wah, kabarnya bagus banget ini Pak Budi. Barang yang Bapak Budi titipkan ke koperasi saya laku keras. Jadi barang-barang milik koperasi saya yang lain pun juga ikut terbeli karena adanya barang-barang milik Bapak Budi yang keren-keren itu. Wis, mantap lah. Wah, kabar bagus banget buat saya Pak Ilham. Jadi, mana ya ini? Punya saya. Tenang Pak Budi, santai. Ada. Karena barang Pak Budi itu ada dititipkan di koperasi saya kan. Jadi itu hitungannya nanti adalah 80% punya saya, 20%-nya punya Pak Budi. Oke? Ini. Jadi ini utang uangnya. Penjualan, wah banyak sekali Pak Budi. Ini. Saya bonusin 50.000 ya. Ini. Saksi bisa dilihat ya kepada Pak Budi. Ini uangnya. Oke. Saya kasihkan Pak Budi ya. Ini Pak Budi silakan. Loh, Pak, kok cuma punya saya bagian 20% saja sih? Kan itu barang 100% milik saya Pak, dan itu pun uang yang Bapak kasih pun nggak sebanding sama hasil yang sudah terjual loh Pak. Nggak ada separuhnya. Ini gimana sih, kan kok saya cuma dapat bagian segini loh. Saya 20% ya, sementara Pak Ilham sendiri 80% sendiri. Itu kan nggak adil Pak namanya Pak. Loh, gimana sih Pak Budi? Ya terserah saya, kan ini kan koperasi saya yang memanajemen kan barang-barang yang ada di koperasi itu ya hak saya itu. Kan kita juga nggak ada kesepakatan dari awal. Jadi itu ya terserah saya. Itu pun lebih mending loh daripada Pak Budi jualan sendiri di tokonya Pak Budi, malah nggak ada yang pernah kebeli kan. Ayo, bener kan? Ayo. 1 bulan aku berapa coba, sementara di koperasi saya itu 1 hari udah laku 10. Wah, coba 1 bulan dapat berapa itu. Jadi ya wajar Pak Budi cuma dapat 20%. Itu kan kebetulan koperasi saya bisa, itu barangnya Pak Budi itu bisa laku keras karena ada koperasi saya. Ya kalau nggak mau ya udah saya ambil lagi, kalau mau ya itu alhamdulillah. Oke, kalau itu mau Pak Budi, ya udah saya nggak mau lagi nitipkan barang ke koperasi Pak Budi. Ingat ya, tunggu aja pembalasan saya. Pergi saja kamu, saya sudah nggak butuh kamu lagi. Yang penting, nah, banyak no. Oke, mantap lah, dapat uang banyak lah. Thank you aja, mau disetorin ke bank udah malam, besok pagi aja lah.
Sementara kita taruh dalam dompet ini dompet saya kasih makan kamu, wis kenyang lah, mantap. Wah, nggak bisa ditutup. Oh, nggak bisa ditutup. Oke guys, jadi ini saya mau ke rumahnya Pak Ilham. Ini rumahnya Pak Ilham ya teman guys ya. Jadi saya mau mengambil hak saya, bukan nyuri ya, mengambil hak milik saya. Masa tadi jualan cuma dapat 20%. Jadi semua penjualan kan barang itu ada 100 lebih dan harganya pun dengan kisaran 300-an lah satu buah. Masa saya cuma dapat 20%-nya, kan agak gila itu orang tua. Wah, orang tua itu kayak nggak bisa hitung-hitungan lah. Jadi saya mau mengambil hak saya, teman saya ternyata. Oke, ini jendelanya terbuka guys, kita jaga jendela saja. Wih, mantap lah, salah sendiri nggak dikunci. Wis, hati-hati bung. Wis, hati-hati kaki. Oke, ada orang. Penting mas. Oke mas. Nyon siapa nggih? Kalau ada yang nyolong. Oke, monggo. Nah ini tadi bajunya Pak Ilham, kopiahnya Pak Ilham. Lihat, ini ada tripod sama HP. Ini mestinya Pak Ilham habis ngonten kayak yang orang tua itu kayak gimana ya, jiwa anak muda. Apa ini? Uang saya yang kececeran juga ini. Berarti di sini dompet. Iya, wah, money, wah, oh yes, banyak lah. Ada lagi nggak ini? Oke, kita buka aja. Apa ini? Uang palsu. Uang palsu juga. Udah habis. Oke, ini tadi. Oke, kita ambil ya. Kandel tebal sekali ya. Jangan sisakan satu lembar pun. Oke, kita masukkan ke kantong. Oke, ada orang tidur juga. Oke, terbuka. Ngapain tadi lewat jendela? Oke, selamat tinggal Pak Ilham. Uangmu ada di uangku. Uangku ada di tanganku. Selamat tinggal, sampai jumpa kembali. Oke, udah habis mandi, wah, ganteng banget kayak Limin. Wis, kumis aing. Selanjutnya kita mau ikut konten yang lagi viral, apa namanya? Oh, yang pete sambal pete. Wah, jadi lapar aing. Was, mau konten dulu. Oke. Lah, loh, kok dompet saya tipis banget. Mana? Wah, siapa yang berani ambil uang aing? Uang abdi siapa tahu saya mau ajak gelut ya. Sah ya yang ambil uang abdi ya. Ada CCTV. Oke, mari kita cek dulu ya guys ya, ada CCTV ya. Oke, kamu harus nunjukin siapa yang sudah ngambil uang saya. Kalau enggak, kamu kayak banting. Cabai. Penting mas. Oke mas. Oke, mari kita lihat siapa tadi yang sudah mengambil uang saya ya. Gak ada kacamata. Gak ada. Wah, ternyata benar dugaan saya. Wah, si Budi, si Bapak Budi itu tadi yang benar ambil uang saya ini. Wah, lihat saja sama Pak Budi. Pak Budi, berhenti Pak Budi. Pak Budi, berhenti Pak Budi. Pak Budi, rasain.
digebukin masa gara-gara ada kesalahpahaman. Jadi itu tadi pentingnya MOU ya sobat. Jadi sobat hebat, MOU itu kepanjangan dari Memorandum of Understanding. Jadi di dalamnya nanti berisi tentang perjanjian pendahuluan saja. Jadi tidak lebih detail. Kalau lebih detail nanti bisa ada surat-surat yang lain. Jadi disusul surat-surat tersebut, surat-surat perjanjian yang akan disusul kemudian. Karena dalam MOU itu hanya berisikan tentang hal-hal yang pokok saja. Nah, kemudian untuk tujuan MOU sendiri itu yang pertama ada menghindari kesulitan pembatalan. MOU bisa digunakan untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu persetujuan di masa mendatang. Contohnya, jika prospek bisnisnya belum jelas atau belum bisa dipastikan apakah kerjasama yang dilakukan akan ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada pengikat sementara waktu. Terkadang penandatanganan kontrak bisa berjalan lama karena negosiasi yang dilakukan cukup alot ataupun cukup sulit lah. Oleh sebab itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum kontrak tersebut ditandatangani, maka dibuat MOU yang berlaku dalam waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, ada memberikan waktu untuk membuat keputusan kepada pihak yang terlibat. Jadi ketika pihak yang terlibat merasa masih butuh waktu untuk berpikir sebelum menandatangani suatu kontrak, maka MOU juga akan dibuat sebagai perjanjian sementara waktu. Keempat, ada ditindaklanjuti oleh staf yang lebih ahli. MOU dibuat serta ditandatangani oleh eksekutif dari suatu perusahaan. Sedikit tadi lidah. Kembali untuk keempat, untuk ditindaklanjuti oleh staf yang lebih ahli. Biasanya MOU itu dibuat serta ditandatangani oleh eksekutif dari suatu perusahaan. Jadi sementara untuk perjanjian yang lebih detail itu akan dirancang serta dinegosiasikan secara khusus oleh staf yang lebih ahli secara teknis. Nah, MOU sendiri ini ada beberapa jenisnya juga. Yang pertama ada MOU nasional. Ini adalah jenis MOU yang semua pihak tinggal di Indonesia, di negara kita tercinta, itu merupakan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia. Misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan suatu perusahaan atau MOU antara warga asli Bandung dengan warga Surabaya. Jadi siapapun dalam negara Indonesia ini, siapapun dia, apapun jabatannya, entah mempunyai jabatan maupun tidak, itu kita tetap bisa melakukan MOU dan itu termasuk dalam jenis kategori MOU nasional. Kemudian ada MOU internasional. Jenis ini yang kedua adalah MOU yang dibuat oleh pihak-pihak yang tinggal di negara yang berbeda. Artinya, satu pihak tinggal di Indonesia dan merupakan warga negara Indonesia yang asli, sementara pihak lainnya berasal dari negara lain. Umumnya MOU ini dibuat ketika pemerintah Indonesia hendak bekerja sama dengan pemerintah, badan hukum maupun perusahaan asing. Selanjutnya, kalau tadi ada MOU sendiri, maka sekarang ada EMOU, elektronik apa namanya? Apa tadi MOU? Electronic Memorandum of Understanding. EMOU, Electronic Memorandum of Understanding. EMOU ini juga hampir sama dengan MOU seperti biasanya, hanya saja ini bersifat elektronik. Jadi ini menggunakan internet, teman-teman. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Yang salah satunya itu adalah Lawrence M. Friedman. Beliau itu mengemukakan bahwa EMOU adalah seperangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar yang mengatur jenis perjanjian tertentu. Di dalam EMOU ini juga memiliki beberapa ciri-ciri baku sebagai berikut ini. Yang pertama ada kontrak elektronik, dapat terjadi secara
jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas. Jadi ini memudahkan MOU yang bersifat internasional di antara negara maupun di nasional, juga di negara seperti yang contohnya tadi Bandung dan juga warga Surabaya itu tidak harus bertemu di satu tempat. Jadi kita bisa melakukan kesepakatan, melakukan perjanjian dengan cara elektronik, dengan cara misalnya dengan cara ada form khusus nanti yang dibuat oleh pihak tertentu lalu diisi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Terus yang kedua di EMOU umumnya ciri-ciri yaitu para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak bertatap muka. Jadi mungkin tidak akan pernah, seperti tadi ya contohnya kan, tidak akan pernah, tidak mungkin bertatap muka dan tidak akan pernah. Ya mungkin itu adalah salah satu kemudahan yang sudah ada di zaman sekarang. Jadi kesepakatan yang terjadi tidak perlu kita langsung menemui orangnya tersebut. Karena pada EMOU ini menggunakan teknologi digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital memberikan efisien yang besar, terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis online melalui jaringan internet. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disebutkan bahwa EMOU adalah perjanjian antara dua belah pihak terlebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, gawai ataupun alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet. Nah, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang MOU dan juga EMOU. Itu saja. Lebih mudahnya MOU adalah lebih mudahnya MOU adalah kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang dimana itu bersifat sementara dan juga bersifat hal pokok saja dan belum mendalam tentang perjanjian yang disepakati. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum, ketemu di lain waktu. Dadah.